Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, yang mengasihi dan selalu peduli kepada kami, yang senantiasa mendengarkan seruan dan doa kami. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah memimpin kami di sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Timotius 2 ayat 8 dan 9 bagian A. Tertulis demikian. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak kecil menemukan sebatang rokok, menyalakannya dan menghirupnya. Tiba-tiba ayahnya datang, dan ia pun menyembunyikan rokok itu di belakang tubuhnya. Anak kecil itu kemudian menunjuk ke sebuah papan reklame dari sebuah sirkus, dan mengatakan kepada ayahnya untuk pergi ke sana sebab ia ingin sekali melihatnya. Ayahnya menjawab, "Jangan meminta sesuatu selagi kamu menyembunyikan ketidaktaatan." Ketika kita berdoa kepada Tuhan, hidup kita hendaknya selalu ada dalam ketaatan kepada Tuhan. Dalam 1 Timotius 2 ayat 8 dan 9 bagian A ini dikatakan, "Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan." Doa merupakan sarana yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Melalui doa kita berbicara kepada Tuhan, berkomunikasi dengannya, memohon pertolongannya, mengucap syukur, menyembah Tuhan. Melalui doa kita juga dapat menjadi lebih peka terhadap kehendak-Nya. Ada satu pertanyaan tentang doa. Apakah doa kita selalu didengar oleh Tuhan? Apakah setiap doa yang kita naikkan akan menghasilkan jawaban dari Tuhan? Tuhan pasti menjawab doa. Jawabannya antara ya, tidak, atau nanti. Tapi soal didengar atau tidak, ada kriteria yang perlu dari kita. Dalam 1 Timotius 2 ayat 8 ini dikatakan, agar ketika kita berdoa, kita menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Nasihat tentang doa ini berlaku untuk laki-laki dan juga perempuan. Hal yang pertama dikatakan tentang tangan yang suci. Ini berbicara tentang kehidupan yang bebas dari dosa dan kejahatan. Kehidupan yang taat kepada kehendak Tuhan. Tuhan mendengarkan doa dari orang yang hidupnya berkenan di hadapan-Nya. Kalau kita masih hidup dalam dosa, tidak menghasilkan buah pertobatan, maka doa kita bisa terhalang. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih dan hidup yang setia kepadanya, maka doa kita akan didengar. Doa orang benar besar kuasanya. Hal yang kedua dikatakan di sini tentang tanpa marah. Kemarahan kita kepada sesama menghalangi doa kita kepada Tuhan. Kita harus berdamai terlebih dahulu dengan orang lain. Hati kita harus mengampuni. Hati kita hendaknya penuh dengan kasih. Jangan kita mengira bahwa kemarahan kita dengan sesama tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Justru firman Tuhan katakan bahwa kita harus berdamai terlebih dulu. Kita harus bereskan hati kita supaya doa-doa kita
didengar oleh Tuhan. Dan yang ketiga di sini dikatakan tentang perselisihan. Jangan ada pertengkaran atau perselisihan dengan sesama, supaya doa kita tidak terhambat untuk sampai dan didengar oleh Tuhan. Kadangkala perselisihan di dalam keluarga, pertengkaran dengan suami atau istri, perselisihan dengan anak menjadi penghalang terhadap doa kita kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berbicara kepada kita supaya kita hidup dalam ketaatan dan hidup dalam kasih serta pengampunan, supaya doa kita tidak terhalang. Doa yang percuma, doa yang sia-sia adalah doa tanpa hidup dalam ketaatan. Tapi kalau kita hidup dalam ketaatan, setia melakukan kehendak Tuhan, maka doa kita pasti didengar dan kita alami jawaban Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami, membimbing kami untuk selalu hidup dalam kehendak-Mu, hidup menuruti firman-Mu, hidup dalam kasih-Mu, memberikan pengampunan, menyingkirkan segala kemarahan atau kepahitan, dan juga perselisihan dari hidup kami, supaya doa-doa kami tidak terhalang, supaya doa-doa kami tidak menjadi percuma, tidak menjadi sia-sia, tapi mengalami jawaban Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, ajar kami Tuhan untuk hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran-Mu, dan hidup dalam kasih, hidup dalam perdamaian dengan orang-orang di sekitar kami. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan, sebab kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri, tapi hanya Roh-Mu yang memampukan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dan naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kembali kami berdoa, membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Kami percaya Tuhan tahu keadaan kami, pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya Tuhan akan menolong setiap kami, melawat dan menyatakan kuasa, mujizat dan pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu, dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.